Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramantia Kertamuda dengan NIM B1024441 dari kelas G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video presentasi analisis likuiditas dan efisien kas dari PTBA. 1. Hitung rasio likuiditas, contoh rasio, Quincey rasio. Tabel 1,1 data laporan keuangan PTBA periode 2022-2024. 1. Rasio likuiditas, contohan rasio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Rumus contohan rasio berdasarkan tabel 101, maka dapat dihitung nilai contohan rasio PTBA dalam periode 2022-2024. A. Tahun 2022 contohan rasio 2,28. B. Tahun 2023 contoh rasio 1,52. C. Tahun 2024 contoh rasio 1,27. Data 2022, 2023, 2024 contoh rasio 2,81, 521,27. Tabel 1,2 hasil perhitungan rasio PTBA periode 2022-2024. Berdasarkan tabel 1,2, maka dapat dianalisis jika tahun 2022 2 kali 28 sangat kuat, artinya untuk setiap utang lancar perusahaan memiliki aset lancar sebesar 2,28. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang sangat longgar. B. Tahun 2023 1,52 kali cukup sehat, terjadi penurunan namun perusahaan masih memiliki bantalan yang aman untuk membayar utang jangka pendeknya. Dilanjut tabel berikutnya. C. Tahun 2024 1,27 mulai mengetat, meski masih di atas angka 102, yang berarti aset lancar masih lebih besar dari utang lancar. Ruang gerak likuiditas perusahaan semakin sempit. Penurunan dari 2,28 ke 1,27 biasanya disebabkan oleh beberapa faktor dalam operasional PTBA. A. Penurunan saldo kas. Perusahaan mungkin menggunakan kas dalam jumlah besar untuk membayar dividen atau untuk membiayai belanja modal investasi alat dan lahan. B. Koreksi harga komoditas. Karena harga batubara mulai normal turun dibandingkan tahun 2002 yang sangat tinggi, arus kas masuk dari penjualan ikut berkurang, sehingga total aset lancar mengecil. C. Peningkatan utang jangka pendek. Ada kemungkinan perusahaan meningkatkan pinjaman jangka pendek atau memiliki utang usaha yang lebih besar kepada pemasok untuk mengejar target produksi. Penjelasan dampak bagi perusahaan. A. Efisiensi risiko. Dari sisi manajemen keuangan, rasio yang terlalu tinggi seperti 2,28 kadang dianggap kurang efisien karena ada banyak kas yang menganggur. Namun, penurunan harga hingga ke 1,27 menandakan perusahaan harus lebih waspada dalam mengolah arus kas bulanan agar tidak jadi kesulitan membayar kewajiban yang jatuh tempo segera. B. Kepercayaan kreditor. Bank atau pemasok biaya biasanya masih menganggap angka 1,27 kali sebagai angka yang aman standar industri. Biasanya di atas 1,0 kali atau 1,2 kali. Namun jika di tren ini berlanjut hingga di bawah 1 kali di tahun depan, itu akan menjadi sinyal bahaya lampu kuning. 2. Question ratio. Rasio ini lebih akurat dalam menilai likuiditas karena mengeluarkan komponen persediaan yang dianggap aset lancar yang paling sulit atau lama untuk diubah menjadi ruang tunai. Rumus. Berdasarkan tabel 1, maka dapat dihitung nilai contohan rasio PTBA dalam periode 2022-2024. Tahun 2022 question rasio sama dengan 1,92. B. Tahun 2023 question rasio sama dengan 0,97. C. Tahun 2024 question rasio sama dengan 0,87. Data 2022, 2023, 2024 question rasio 1,92, 0,97, 0,87. Dilanjut tabel sampingnya. Tabel 1,3 hasil perhitungan question rasio PTBA periode 2022-2023.
Berdasarkan tabel 1.3, maka dapat dianalisis jika A. Tahun 2002 192 kondisi ideal PTBA memiliki aset yang sangat cair, kas tambah piutang sebesar 1,92 untuk setiap satu utang lancar. Di tahun ini, perusahaan tidak memiliki masalah keuangan sama sekali dan mampu membayar utang tanpa perlu menjual 1 ton batubara pun di gudang. Tahun 2023, 0,97 lampu kuning. Rasio turun di bawah angka 1,02, 1,0. Ini berarti kas dan piutang PTBA sudah tidak cukup untuk menutupi utang jangka pendek secara instan. Perusahaan mulai bergantung pada penjualan persediaan batubara untuk melunasi kewajibannya. C. Tahun 2024, 0,87 lampu merah atau risiko likuiditas. Nilai ini menunjukkan penurunan lebih lanjut. Hanya 87% dari utang lancar yang bisa ditutupi oleh aset benar-benar cair. Penyebab utama dari angka 1,92 ke 0,87 biasanya adalah kombinasi faktor-faktor berikut. A. Pembayaran dividen yang sangat besar. PTBA sering mengabaikan dividen dari laba tahun sebelumnya dengan jumlah besar. Pengeluaran kas dan jumlah nasi untuk memegang saham langsung memangsat aset cepat perusahaan sementara utang nasional tetap jalan. B. Penumpukan persediaan stock fill. Karena contoh rasio Anda di tahun 2024 adalah 1,27 sedangkan currency rasio hanya 0,87 terhadap selisih sebesar 0,40. Selisih ini mencerminkan bahwa porsi atau persediaan batubara di gudang meningkat atau tetap tinggi namun tidak cepat laku atau terlambatnya pengiriman. C. Penurunan kas akibat harga batubara. Pendapatan kas murni menurun sering normalisasi harga batubara global sehingga cadangan uang tunai di bank berkurang gratis dibandingkan masa tahun 2022. Lanjut tabel bawahnya. 3. Perbandingan currency ratio dan currency ratio. Tahun currency ratio 2022 2,28 1,92 2023 1,52 0,97 2024 1,27 0,87. Tabel 1.4 data currency ratio dan currency ratio. Berdasarkan tabel 1.4 maka dapat diketahui jika A. Pada tahun 2023 selisihnya melebar 0,55 yang berarti ada banyak uang yang mati dalam bentuk tumpukan batubara yang belum terjual. B. Pada tahun 2024 meskipun selisih persediaan sedikit mengecil, nilai offshore aset cepat kas sudah terlalu rendah sehingga rasionya jatuh ke 0,87. Analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi. Apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Tabel 2.1 dapat arus kas aktivitas operasi PTBA. Arus kas operasi PTBA berdasarkan tabel 2.1 maka dapat dihitung menggunakan rumus. Arus kas, penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, pembayaran royalti, pembayaran pajak, pembayaran bunga. A. Tahun 2002 arus kas 42.635,22,586,762 tambah 386 tambah 3597 tambah 385 tambah 180.462 sama dengan 12.527 439. B. Tahun 2003 arus kas sama dengan 38.297.048 kurang 28.936.5011 tambah 4.342.928 tambah 2,521 878 tambah 115.989 sama dengan 3.104.4.707. C. Tahun 2024 arus kas sama dengan 41.692.681 kurang 31.511.369 tambah 4.4
144.992 tambah titik 189.802 tambah 174.289 sama dengan 5.049.190. Rasio analisis arus kas operasi. Tabel 2.2 data arus kas bersih dari aktivitas operasi. Data arus kas bersih aktivitas operasi 2022 12.527.439 2023 3.104.707 2024 5.089.190. Likuiditas jangka pendek 2022 10,71.780 2023 9,685.101 2024 11.974.820. Untuk menganalisis kesehatan arus kas tersebut, Anda bisa menggunakan rumus operating flow ratio. Rumus rasio arus kas operasi. Teks paragraf Anda berdasarkan tabel 2.2, maka dapat dihitung rasio arus kas dari aktivitas operasi A tahun 2022. Rasio arus kas operasi sama dengan 1,17. Rasio arus operasi sama dengan 0,31. C tahun 2024. Rasio arus kas operasi sama dengan 0,41. Dilanjut tabel berikutnya. Tabel 2.3 hasil akhir rasio arus kas operasi nilai 2022, 2023, 2024. Rasio arus kas operasi 1,17,031,041. Berdasarkan tabel 2.3 maka dapat dianalisis S. A tahun 2022 1,17 kali sangat prima. Angka dari di atas 1,0 menunjukkan bahwa kas murni yang dihasilkan dari operasional tambang lebih dan cukup untuk melunasi seluruh utang pelajar perusahaan PTBA. Dalam kondisi berlimpah kas tanpa perlu menyentuh cadangan bank atau berutang ke baru. B. Tahun 2023 0,31 kali tekanan arus kas, rasio jatuh sedalam 73% dari tahun sebelumnya. Ini artinya setiap satu utang lancar hanya dijamin oleh 0,31 uang tunai hasil operasi perusahaan, sedangkan mengalami masa di mana keluaran kas untuk operasional, pajak, dan vendor hampir menyamai pemasukan dari pelanggan. C. Tahun 2024 0,41 kali pemulihan efisien. Meskipun masih di bawah angka 1,0, rasio ini membaik dibandingkan 2023. Ini sangat sinyal positif bahwa PTBA mulai berhasil melakukan efisiensi biaya untuk mempercepat penagihan utang dari pelanggan setiap uang tunai masuk lebih besar. Penjelasan mengenai apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat, yaitu sehat secara operasional namun sedang mengalami tekanan likuiditas tunai. Hal ini dikarenakan 1. Secara operasional tetap sehat, positif meskipun angkanya turun. Nilai rasio tersebut tetapi positif di atas 0. Ini adalah poin krusial. Artinya, aktivitas utama PTBA menambang dan menjual batubara masih menghasilkan uang tunai. Bukan masalah membakar uang perusahaan tidak merugi secara kas dalam kegiatan sehari-harinya. 2. Secara efisien likuiditas. Kurang ideal lampu kuning standar umum untuk rasio arus kas operasi yang dianggap sangat sehat adalah 1,0. A. Di tahun 2002 1,17 operasi perusahaan sangat sehat dan mandiri. B. Di tahun 2023 2024 0,31 sampai 0,41 kemampuan operasi perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek hanya menggunakan kas sedang melemah. Dilanjut tabel berikutnya. 3. Identifikasi kebijakan inflasi dan pendanaan perusahaan dari arus kas inflasi dan pendanaan. Apakah perusahaan agresif, berimitasi, atau justru melunasi utang? Di tabel 3.1 arus kas inflasi dan pendanaan berdasarkan tabel 3.1 maka dapat dianalisis 1. Arus kas bersih aktivitas inflasi. A. Analisis tren angka tahun 2022 1,29 triliun inflasi normal perusahaan melakukan
pengeluaran modal yang cukup untuk pemeliharaan alat dan infrastruktur rutin. Saat itu, fokus utama PTBA adalah menghasilkan operasional karena harga batubara sedang melonjak tinggi. Tahun 2023, 7,24 triliun. Investasi sangat agresif. Terjadi lonjakan pengeluaran investasi lebih dari 500% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pada tahun 2003 PTBA melakukan ekspansi besar-besaran. Kemungkinan besar ini terkait penyelesaian proyek strategi seperti PLTU Sumsel 8 atau akuisisi atau pembangunan infrastruktur jalur kereta api baru. Tahun 2024, 944 miliar. Konsumen penurunan nilai investasi menurun drastis. Ini menandakan perusahaan telah menyelesaikan fase ekspansi besarnya di tahun 2003 dan sekarang kembali mode pemeliharaan atau lebih selektif dalam pengeluaran tanah harga batubara yang mulai normal. B. Implementasi kebijakan agresif atau melunasi utang. Kebijakan inflasi agresif di tahun 2003, PTBA terbukti sangat agresif berimplementasi pada tahun 2003. Perusahaan tidak membiarkan uangnya manggur di bank, melainkan mengubahnya menjadi aset produktif infrastruktur tambang. Kebijakan pendanaan melunasi utang dividen. Jika Anda melihat arus kas pendanaan di tahun yang sama, 2023, Anda akan menemukan bahwa meskipun perusahaan investasi besar-besaran, mereka juga melunasi utang dan membayar dividen jumbo. Artinya, PTBA menggunakan modal internal laba tahun 2022 yang sangat besar untuk membiayai investasi tersebut tanpa harus meminjam uang dari bank. 2. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Analisis tren angka. Tahun 2022, 8,66 triliun. Pengeluaran kas yang cukup besar untuk membayar kewajiban kepada pemegang saham dan kreditur. Tahun 2023, 13,23 triliun. Puncak pengeluaran pendanaan. Ini adalah angka yang sangat masif. Jadi kenaikan pengeluaran sekitar 52% dibandingkan tahun sebelumnya. Teks paragraf. Tahun 2024, 4,13 triliun. Penurunan signifikan. Perusahaan mulai mengerem pengeluaran kas di sektor pendanaan. B. Identitas kebijakan. Apa yang dilakukan perusahaan? Dari angka-angka ini, kita dapat menyimpulkan kebijakan perusahaan sebagai berikut. Perusahaan lebih memprioritaskan kemakmuran pemegang saham negara dan publik daripada menimbulkan kas dalam perusahaan. Dilanjut tabel berikutnya. PTBA lebih banyak melunasi utang daripada mengambil utang baru. Perusahaan tidak agresif mencari pendanaan eksternal karena arus kas dari hasil jual batubara masih sangat kuat untuk membiayai operasional. PTBA adalah perusahaan yang mandiri secara finansial. Mereka tidak bergantung pada pinjaman bank atau untuk hidup, melainkan justru memberi makan miliknya lewat dividen dan membayar cicilan utang tepat waktu. 3. Kesimpulan akhir. Agresif investasi atau melunasi utang. Tahun 2023 adalah tahun Alkos. PTBA sangat agresif berinvestasi 7,24 triliun dan sekaligus sangat agresif mengeluarkan kas untuk pendanaan dividen 13,23 triliun. Total kas keluar dari dua aktivitas ini mencapai lebih dari 20 triliun. Tahun 2024 adalah tahun bertahan. Pengeluaran investasi turun 94 miliar dan pengeluaran pendanaan juga turun drastis 4,13 triliun. Perusahaan tidak sedang agresif mencari utang, melainkan agresif melunasi utang. Dividen. Penurunan rasio likuiditas Anda. Quincence rasio 0,87 karena kas perusahaan banyak tersedot di tahun 2003 untuk membiayai ekspektasi fisik sekaligus membayar dividen jumbo pada pemegang saham. 4. Berdasarkan temuan Anda, bagaimana kondisi likuiditas perusahaan? Apakah Anda tanda masalah kas? Berikan saran sederhana untuk berikan kejiman. 1. Kondisi likuiditas. Lampu kuning. Keseimbangan kas. Secara keseluruhan, likuiditas PTBA sedang mengalami penurunan likuiditas. Dilanjut tabel terakhir. Tahun 2022, perusahaan sangat longgar dengan quincence ratio 1,92 dan rasio arus kas operasional 1,17. Sekarang 2024 kondisi menjadi ketat dengan quincence ratio 0,87 dan rasio arus kas operasi 0,41. Kesimpulannya, perusahaan tidak sedang dalam bahaya bangkrut, tapi mereka kehilangan bantalan kas yang aman. Operasional perusahaan ini sangat bergantung pada penjualan persediaan batubara harian karena cadangan uang tunai di bank banyak terserap. 2. Tanda-tanda masalah kas. Ada 2 indikasi kuat bahwa PTBA mulai mengalami tekanan kas.
1. Definisi kas internal. Penurunan rasio arus kas operasional ke 0,41 menunjukkan bahwa uang tunai dari pelanggan tidak sebanding dengan kecepatan tagihan yang datang. Sebagai besar kekayaan perusahaan masih berbentuk batubara di gudang, persediaan dan tagihan kertas piutang. Beban dividen yang terlalu berat. Arus kas perdagangan di tahun 2003 yang sangat mencapai 13,23 triliun didominasi dividen jauh lebih melebihi arus kas dari operasional di tahun yang sama. Ini ibarat menguras bank menjadi lebih cepat daripada menghasilkan kembalinya. 3. Saran sederhana untuk perbaikan manajemen likuiditas kembali sehat di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah saran strategis yang bisa diambil. Mengevaluasi kebijakan dividen valuation. Manajemen perlu menyarankan kepada pemegang saham negara atau republik untuk tidak mengambil dividen 100% dari laba sangat harga batubara sedang turun. Menahan sebagai laba rate exchange akan membuat quench rasio perusahaan. Percepat pengumpulan piutang. Quench rasio manajemen harus lebih agresif menagih utang dari pelanggan agar cepat berubah menjadi kas sehingga rasio arus kas operasional bisa kembali naik mendekati angka 1,02. Manajemen persediaan. Inspektor manajemen mengingat selisih antara quench rasio 1,27 dan quench rasio 0,87 cukup karena persediaan perusahaan mempercepat proses pengapalan batubara agar tidak terlalu lama menumpuk di gudang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.